Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 17 Februari 2022, hari biasa pekan biasa ke-6 menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, penderitaan adalah bagian dari hidup manusia, dan oleh karenanya kita semua bisa bertumbuh dan berkembang. Kita harus jatuh berkali-kali untuk bisa berjalan. Ketika masih bayi, ketika baru belajar berjalan, harus berani jatuh untuk bisa berjalan. Ketika orang pengen mengendarai sepeda, orang juga harus berani jatuh berkali-kali untuk bisa mengendarai sepeda dengan baik. Bahkan untuk bisa kebal dari virus, kita juga harus berani divaksin dan merasakan demam, merasakan sakit terlebih dahulu, sehingga kita bisa kebal dari ragam macam virus. Walaupun senyatanya kita mengalami bahwa penderitaan itu menjadi bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan kita sebagai manusia, namun senyatanya secara manusiawi kita juga seringkali menghindari adanya ragam macam penderitaan yang ada di hadapan kita. Sekiranya inilah yang menjadi alasan Petrus, di mana ia berani menegur Tuhan ketika Tuhan tadi mengatakan bahwa Anak Manusia harus mengalami derita, bahkan mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Petrus sebagai murid berani menegur guru Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka ketika Petrus menegur Tuhan, maka dikisahkan hari ini Tuhan Yesus pun memarahi Petrus di hadapan para murid lainnya dengan mengatakan kata-katanya sangat keras. Dikatakan demikian, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Seorang bapak gereja bernama Origenes ini mengartikan teguran Tuhan kepada Petrus itu demikian, "Petrus, tempatmu itu di belakangku, bukan di depanku. Tugasmu adalah mengikuti jalan yang aku pilih, bukan untuk mengarahkan aku ke jalan yang kau mau." Maka teguran itu mengingatkan kembali identitas Petrus dan juga kita tentunya
bahwa Petrus dan para murid pada waktu itu adalah murid Tuhan, dan sebagai murid mengikuti jalan yang dipilih oleh Sang Guru, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, kemesiasan yang dipilih oleh Tuhan seperti yang kita dengar tadi dalam ayat yang ke-31, bahwa Mesias harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan kita Yesus Kristus rela menerima penderitaan itu, rela menerima salib, penderitaan dan kematiannya untuk sebagai tebusan, sebagai korban yang bisa menebus dan juga memenangkan kita dari belenggu dosa dan maut. Sehingga seperti kita juga meyakini dan selalu mengatakan, salib adalah lambang kemenangan kita sebagai orang Kristen, di mana lewat salib itu kita diselamatkan, kita dimenangkan, kita dikuduskan dari segala dosa-dosa dan kerapuan kita. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus menerima salib sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kemuliaannya sebagai Tuhan, di mana tiada Paskah tanpa Jumat Agung, tiada kebangkitan tanpa derita salib. Oleh karena berkat kurban Kristus di salib, maka masing-masing dari kita sama-sama dihargai sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keserupaan dengan yang ilahi. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia mengenakan kedagingan kita, mengenakan kemanusiaan kita untuk bisa menyelamatkan kita sebagai manusia. Ia mengenakan kemanusiaan kita, maka kita pun turut diselamatkan oleh karena korbannya. Ia satu-satunya manusia yang benar menyelamatkan kita, membenarkan kita dari segala kerapuan dan dosa-dosa kita. Karena Tuhan kita juga adalah manusia yang benar, kita sebagai manusia yang rapuh juga turut dibenarkan oleh kemahakuasaannya, oleh karena keilahiannya. Sehingga martabat luhur kita sebagai gambar ilahi yang sempat kabur oleh karena dosa dan kerapuan kita dipulihkan kembali oleh manusia benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang terberkati, bukankah di saat Tuhan itu memeluk penderitaan, menerima salib, dengan demikian ia menjadi semakin dekat dengan kita yang rentan terhadap derita, kesusahan, dan kesulitan? Santo Sirilius itu pernah mengatakan demikian. Memang kita merasa sangat heran dan merasa terkagum-kagum ketika mendengar Yesus memulihkan penglihatan orang yang buta sejak lahirnya. Tetapi apa artinya itu untuk semua orang buta yang ada di dunia hingga sampai saat ini? Kita juga dibuat terkagum-kagum dan heran ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari di dalam makam, lalu disapa oleh Tuhan dan akhirnya bangkit. Tetapi itu kan hanya mengarah kepada Lazarus. Kuasa itu hanya mengarah kepada Lazarus, tetapi apa artinya dengan ada begitu banyak orang yang mati yang ada di seluruh dunia? Ketika Tuhan Yesus mampu mengusir banyak roh-roh jahat, lalu apa artinya itu dengan sekian banyak orang yang sampai saat ini masih ada dalam kuasa kegelapan? Dan Santo Sirilius mengatakan demikian, hanya dalam kekuatan salib mampu menerangi mereka yang buta oleh karena kebodohan, membebaskan semua yang diikat oleh dosa dan menebus umat manusia, sehingga oleh karena kurban salib keselamatan kekal dan persatuan kembali dengan Allah menjadi sangat mungkin terjadi untuk semua orang. Maka saudara-saudariku yang terberkati, dalam terang salib yang telah diterima dan dipeluk oleh Tuhan itu menumbuhkan kembali pengharapan kita yang seringkali
mengalami banyak ragam macam keputusasaan, ragam macam bentuk kesepian dan kesendirian serta ketakutan. Dan di dalam salib kita mendapatkan makna dan sukacita hidup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena Yesus Kristus Putramu berkenan menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Oleh karena korbannya kami semua dibenarkan, oleh karena korbannya di salib kami semua mendapatkan rahmat penebusan, sehingga kami semua mendapatkan keselamatan kekal. Oleh karena korbannya yang adalah manusia satu-satunya yang benar, membenarkan kami dan juga sangat memungkinkan kami kembali untuk mengalami kebahagiaan kekal, untuk mengalami persatuan dengan Engkau sebagai pencipta kami. Maka pada kesempatan ini oleh karena rasa syukur akan salib yang sedemikian mulia, membuat kami tetap bersemangat, membuat kami tetap penuh harapan di dalam menjalani hari-hari kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.